let's go. Pesawat sudah terbang dengan helikopter. Ya. Dimana kali ini harusnya dia membentang secara horizontal. Genesis Dogma enak. Enggak horizontal, ding, diagonal, miring sedikit ya. Dan memang di sini tadi sudah dibahas juga tadi sama Sandika. Primos itu akan menjadi tempat yang enak untuk bisa dicapai oleh Genesis Dogma. Tapi Vampire main nggak? Vampire main. Nah itu langsung turun pertama slot Makanya. menuju ke area Quarry harusnya, dan juga dekat-dekat dengan Primos, dan kita akan memantau terlebih dahulu kemanakah Genesis Dogma akan turun. Apakah mereka akan pindah dari tempatnya? Milta Ya sih harusnya pindah harusnya sih, ya bener Milta. Dan Milta jauh kan, jadi harus nyambung. Nah ini nyambungnya ini sih yang gua resah sih. Ya. Coba kita lihat ya, karena Bacon udah mulai buka parachute, Fast Clan juga. Fast Clan, Bacon, Geek. Geek gak main ya? Geek tidak harusnya, kan Geek grup A kan? Iya. Pokoknya di Georgopol tuh harusnya ada Bacon sama Fast Clan. Kalau Geek gak main biasanya NFT ngambil sana. Terus juga kalau misalkan Boom, harusnya dia ke Lipovka. Ya. Tapi enggak, dia ngambil Zarki harusnya sekarang. Itu adalah dugaan-dugaan yang sudah dilontarkan oleh Cijel. Terpantau di sana, ya prediksi yang dilempar oleh Cijel, terpantau adanya alter ego Limex berada di area Stelber. Lalu kita belum melihat Gede di Georgo. GD di Georgo, betul Ya kan? sekali. Iya coy, abu-abu itu tuh Nah Alan ini tuh. Alan di mana nih? Itu ini shooting range. Oh ya, shooting range benar. Iya, Itu tapi- adalah tempat yang diambil oleh Genesis Dogma. Dia deket sama Boom loh. Ya. Kok ada Geek? Ya karena Geek ambil di sini, dia split. Tadi kan sempat kita bahas Geek main nggak? Enggak, harusnya kan grup A. Lah iya. Gimana sih? Berarti salah, berarti ada Geeknya. Oh, Geeknya itu split dia ambil Pochinki. Oh. Karena The Xavier gak ada. Nah, yang nggak ada Xavier. Nah bukan itu, Geek. aduhai. Tapi Yuhai juga ditembak kali ini dari Trongzin. Tidak ada armor, tidak ada helm, dan itu membuat Trongzin kayaknya masuk dulu ke dalam rumah, takutnya ada peluru nyasar dari bagian luar. Ya, bermodalkan tekad dan juga semangat pastinya Trongzing tadi untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah Yuhai dari tim Gigwam Malaysia. Kita melihat adanya Getani yang juga bergerak. Ada Lord Ham yang bisa melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah Getani. Sendirian saja, tapi Getani juga memiliki sebuah Scar L. AKM berhadapan dengan Scar L. Ada lower ground yang dimiliki oleh Getani, sehingga dia belum bisa ditembak, dan akhirnya di tracking juga menuju ke arah dirinya. Tapi ada tembakan balasan yang tiba-tiba datang dari arah sebelah kiri, membuat Lord Ham sedikit harus mundur terlebih dahulu. Dan pintar sekali jebakan yang dibangun oleh Infinity, sangat cerdas sekali. Cermin Nang Das. Nah itu lanjut. Tapi ini emang selalu sih, Infinity udah berkali-kali gue ngeliat gameplay mereka seperti ini. Satu, dia sadar, kayak tadi Gatani dia sadar ada orang. Terus pasti ada shot call dari temannya, kayak udah lu gerak aja, kasih bait. Nuzi pasti nembak dari belakang. Udah Nuzi nembak, pasti di follow up lagi. Tapi teman-teman boleh banget tuh follow up. Ada logo Miao di sebelah Langsung kiri dari screenshot Gatani. Langsung SS sekarang, cepret. Langsung diupload juga ke sosial media. Kalian tag PUBG Mobile esports.id, lalu kasih hashtag juga be the one. Ya, Cat yang ada di sana. Iya. Dan kita lihat ini dia Gatani melakukan pergerakan, dan saat ini ada Sam Nine Gang juga yang kita lihat dari drone view kita. Kembali kita mengajak kalian untuk mengikuti Nusa Push Rank Challenge. Betul, langsung saja diikuti. Karena sampai tanggal 13 Oktober masih ada waktu sekitar 11 hari lagi buat kalian ikutan Push Rank Challenge-nya ini. Dan tadi kalau kita lihat, tadi gue mau ngebahas apa ya? Oh, Infinity. Ya. Infinity tuh kenapa ya? Dia selalu pintar banget loh buat mainin positioning kayak gitu. Nuzi sih terutama. Dia selalu main di bagian belakangnya juga. Dia selalu ngekunci. Itu kayak permainan kemarin Nuzi tuh ngunci siapa ya? Bentar, gue liat di catatan gue. Karena kemarin pas banget tuh hari keempat gue nonton. Si Nuzinya ini tuh gila banget kalau dia ngejepit orang dari belakang. Ya, siapa Tapi gue lupa tim mana. Oke, Nuzi selalu di belakang nih. Ya. Nanti tiga timnya tuh dari depan nembak-nembakin. Nah, biasanya outplay itu di si Nuzinya di Ya, belakang. akhirnya dia yang menjadi eksekutor. Kenapa elimnya banyak? Karena dia nge-backstep. Ya. Karena kalau kita menjadi flanker yang baik dan kita nge-backstep dengan baik, dengan benar, kita yang nggak ketahuan posisinya. Betul. Kita tahu posisi musuh di mana, musuh nggak tahu kita. Jadi kita nembak, musuh pasrah. Iya, itu kayak si Satar sebenarnya. Makanya GD sama Invin nih suka menjadi rivalry kan. Karena mirip-mirip juga nih Satar sama si Nuzi nih gameplaynya juga. Dan untuk hari ini gue gak tahu, kayaknya top 3 eliminatornya udah mulai disalip nih. Karena kan kemarin Tony Kurniawan 40 ya. Nuzi 36, Swaps 30. Tapi Tony Kurniawan belum kelihatan. Hari ini malah Nuzi yang kelihatan. Ya, bahkan tidak terlihat sama sekali. Tidak hanya Tony Kurniawan sebenarnya. Ya. Seluruh pemain dari Face Clan tidak kelihatan. Dan kita yang melihat, yang kelihatan kali ini adalah Renalre. Dia menggunakan sepeda. Ini memang adalah satu kendaraan yang bisa kalian looting.
di e-Rangel, E-Rangel. yaitu sepeda. Senyap sekali sepeda untuk kalian gunakan. Jadi nggak Nggak ada kedengeran suaranya, suara kayak kalau kalian pakai bagi atau kendaraan-kendaraan bermotor yang lain. Dan juga ada informasi yang saya dapatkan, Cijel. Apa tuh? Indonesia itu masuk top 3 most bike friendly cities in Southeast Asia based on 2022 Global Bicycle Bicycle. Iya, bicycle apa gua biker sih? Bicycle Index. Jadi itu ya yang pertama Singapura. Oh, Indeksnya iya, itu iya, 31,62. Kita kan Terus- sering tahu banyak yang CFD-an. Ya, Naik makanya sepeda. Heeh. itu dia. Walaupun berangkatnya naik sepeda, pulangnya mager kan? Iya bener. Berangkatnya semangat kan naik Semangat. sepeda. Nah, yang Genjot, ketiga, genjot, yang kedua genjot. Jakarta Indonesia, yang ketiga Bangkok Thailand. Nah, itulah kenapa tadi Oh. Renalre pakai sepeda. Mantap, sehat ya. Sehat sekali dia. Sehat betul. Gitu. Kring kring kring. Ada sepeda. Ih, padahal gue bawa klakson sepeda loh tadi. Oh ya, Ya, telat. bisa-bisanya nggak dibawa ke sini. Tapi ada informasi lagi, Cijel. Apa? Ini kan kalau kita lihat kan kita pakai atribut-atribut sekolah dasar ya. Betul. Itu ada tulisannya Tutwuri Handayani. Artinya Lu sempet tahu nggak sih artinya apa? tahu gue. Ini tuh adalah gagasan dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi itu ada 3 sebenarnya gagasannya. Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan dorongan. Ini juga harus kita lakukan di PUBG Mobile sebenarnya. Jadi Di depan memberikan teladan, yang ya orang-orang depan Depan PUBG Mobile layar. harus memberikan teladan. Lalu yang di tengah memberikan bimbingan, yang di belakang komunitasnya ya harus memberikan dorongan gitu. Oh iya betul. Kalau di Tutwuri Handayani ini kan kayak gurunya yang harus memberikan dorongan dan arahan kan. Itu dia. Itu dari segi pendidikan. Ya masih bisa dikait-kaitkan dengan PUBG Mobile karena hidup ini kan berkesinambungan semuanya kan. Betul. Betul, semuanya berkesinambungan. Makanya kenapa kadang-kadang kita memberikan coach-coach juga di PUBG Mobile. Ya, semoga saja pemain-pemain yang memang bermain di PMPLC ini bisa menjadi teladan untuk kita dalam bermain PUBG Mobile, dan juga bisa menjadi teladan agar skena kompetisi PUBG Mobile Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Semoga coach atau orang-orang belakang layar bisa menjadi atau memberikan bimbingan seperti coach yang kedua dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingmatio Mangunkarso maksud Quotes itu. kan? Ya, quotes-nya. Tadi gua ngomong apa sih? Coach. Oh iya, quotes. Itu tapi untuk coach maksudnya gitu. Oh. Jadi coachnya itu memberikan bimbingan. Nah, Ya. kita sebagai komunitasnya itu yang si Tutwuri Handayaninya. Mendorong Di atau mensupport dari belakang. Belakang memberikan dorongan. Tapi udah boleh sih. Ini pemain apa atau rotasi dari tim Thailand udah boleh dikulik sih. Ini udah boleh dikulik abis-abisan karena bayangin lo top 6 gitu. Mampir maksudnya yang tadi mam itu kan. Mampir. Boleh dikulik mampir. Karena kan ya tim Thailand sering mampir kemana-mana. Rotasinya itu enak banget. Mampir ke tempat A, mampir ke tempat B tanpa ketahuan tim lain. Maksudnya itu kan. Bener. Padahal gak ada yang sadar. Kenapa lu sadar? Gue sudah skip bagian mamam maksudnya. Maksudnya ya mamam mampir dan akhirnya mamam elim dari tim-tim lain. Maksudnya kan begitu. Iya maksudnya itu. Biar Itu mamam dia. poinnya bisa banyak. Nah. Bahaya sekali ya berbicara dengan Sandika. Betul sekali, dan kita melihat juga bagaimana saat Hampir ini offside. Master 5 dari Face Clan sedang menggunakan sebuah bagian tembakan demi tembakan. DBD Eko ternyata menuju ke area depan. Berhasilkah dia mendapatkan Lycan? Pemain yang sudah low HP, sudah ping tadi HP-nya. Ya, selain HP-nya yang ping, apalagi yang ping? Bernama dari Eko, belakangnya ping. Betul, karena DBD tadi ping ya. Ya, Ping di PUBG Mobile ini ada berbagai macam. apa tuh? Ada ping muda, Lalu ping tua. ada juga tempat Ping Beach Betul yang sekali. ada di Nusa. Tapi kita tidak bermain di Nusa, Ya, kita bermain di e-Rangel. ya. ada- Tapi selain apa logo-logo tersebut yang ping ada juga logo e-sports yang ping. apa tuh? Bacon Time. Bacon Time, karena logonya adalah babi berwarna pink. Betul. Imut ya. Imut juga, betul Tapi sekali. permainannya Amit-amit. betul. Mengerikan. Mengerikan maksudnya. Maksudnya amit-amit untuk tim Indonesia jangan sampai ketemu lah sama Bacon Time di awal-awal. Ketemunya nanti di akhir-akhir aja, sama-sama late game aja gitu. Ngeri soalnya Karena kan. kan orang biasanya kan kalau nyobain gitu, amit-amit jangan dah gitu. Oh, ya kalau ada Sambil- lebah gitu kan. Ya, sambil ngetok-ngetok gitu kan, ngetok-ngetok meja. Tahu gak sih? Tahu. Ya. Tahu. Tenang aja. Gak usah diperagain, tahu. Aman. Siapa tahu nggak relate gitu kan ya. Relate. Orang Ciputat sama orang Gading kan beda. Gue mah apa tuh? Gading Pride gua mah. Ya. Ngomong-ngomong lagi ngomongin tempat ini kayaknya tempat Face Clan sama SLD berdekatan dan GD berdekatan juga dengan Alter Ego. Aduh sangat disayangkan ya satu persatu player-player dari Alter Ego pun tumbang dan kali ini refleks terjadi antara kedua tim juga bahkan Booms memberikan balasan menuju ke arah player-player dari Alter Ego. Hal yang tidak kita inginkan tapi nampaknya mau tidak mau harus terjadi juga. Bahkan sebuah tembakan sangat menyakitkan dari seorang Renalre hampir aja menumbangkan satu player kembali dari Booms. Ya, bahkan kembali kita melihat bagaimana satu persatu pemain-pemain bertumbangan di tempat ini saling berbalas. Knockdown nampaknya Alan kembali menjadi pemain yang diharapkan lagi-lagi berulang kali. Alan
diharapkan mampu mendapatkan early menuju lawan-lawannya. Tapi saya tidak mengharapkan untuk ke tim yang satu ini karena memang ini adalah tim Indonesia juga. Tapi apa mau dikata, inilah yang terjadi. Sesuatu yang tidak ingin kita lihat, tapi inilah yang harus kita lihat. Inilah yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma, ulang pemain-pemain Alter Ego, tapi ini juga yang sudah dilakukan oleh pemain Alter Ego mendapatkan knockdown menuju Genesis Dogma. Ya, karena mereka tadi kan memang turunnya mirip kan, Ya. di area sekitaran Zarki dan juga tadi ada yang di sekitaran dari Georgopol. Jadi nggak heran kalau mereka masuk dari satu pintu yang sama, bahkan timingnya bersamaan juga karena mereka dua-duanya adalah tipe-tipe tim yang late rotation. Apalagi ini udah masuk menit ke 10 juga. Jadi wajar banget kalau mereka bertemu di tempat tersebut. Tapi it's okay, kita harus bergerak maju juga. Alter Ego masih ada Renalre menjadi harapan terakhir juga untuk Alter Ego. Harap-harap bisa memperpanjang kembali nyawa dari Alter Ego juga. Sementara kita bergeser juga ke area Ruins. Kali ini sudah ada Youth Alliance yang sudah mulai melakukan setup. Sekitaran dari Youth Alliance sudah ada pemain-pemain dari NFT. Ini zona yang susah-susah gampang ya. Nggak tahu nih bakal mantulnya ke arah Ruins atau ke Gatka nantinya. Ya, kemanapun mantulnya kita harapkan, mantul betul. menuju ke arah tim Indonesia, betul. Semoga saja bisa membuat tim Indonesia diuntungkan dari segi circle. Tapi kita lagi-lagi belum tahu karena Blue Zone akan menutup dengan sempurna sesaat lagi. Dari arah yang berbeda, Sam9 Gang saat ini terpantau sedang beriring-iringan 3 bagi mereka gunakan. Di depannya ada Genesis Dogma Gifts yang baru saja selesai fight dengan Alter Ego Limax. Bakal ketemu gak ya? Karena ini Sam9 ini kelihatannya kayaknya lagi berusaha untuk melakukan rotasi. Muter jauh nih, harusnya ketemu sih sebentar lagi. Sebentar lagi bakal ada perpotongan antara kedua tim. Dari Genesis Dogma sudah mulai membuka tembakan yang menuju ke arah Sam9. Di tracking tapi belum ada yang berhasil juga. Adips masih bisa kabur, masih bisa ngacir juga dengan bagi yang begitu kencang. Dan sulit nampaknya untuk Paman Micil bisa menumbangkan seorang Adips. Bahkan akhirnya satu peluru terakhir dari Alan yang berhasil untuk menumbangkan seorang Adips. Baik, apa yang ditujukan oleh Alan kembali. Pemain yang paling spesial dari Genesis Dogma yaitu Alan. Datang Daybot bersama dengan Nichil. Ingin menghabisi satu pemain dari Sam9 Gang. Ingin menjadikan confirm elimination dan juga mendapatkan looting-looting dari crate pemain tersebut. Saat ini masih terus dipantau, masih terus dicari dan terus berada di area Blue Zone. Sesuatu yang lagi-lagi dimainkan oleh Genesis Dogma. Terpantau tadi kayaknya ada drop-drop yang dikeluarin dulu dari seorang Adip saat dia sedang knockdown supaya nggak bisa di-looting. Tapi udah keburuan ketahuan di mana ngedropnya. Iya, soalnya langsung di follow up kan Ya. sama teman-teman dari Genesis Dogma, tidak mau kehilangan waktu dan tidak mau kehilangan elimination point pastinya. Dan dari Sam9 langsung merelakan satu pemain tersebut. Mereka semua langsung bergerak maju ke arah bagian bawah dan ternyata zonanya ngeprank lagi ke arah kiri. Aduh, ini Boom sama NFT bisa ketemuan nih. Boom Esport sama NFT di bagian kanan. Semoga saja tidak terjadi hal semacam itu, Cijel. Walaupun memang kalaupun terjadi apa mau dikata itu adalah hal yang memang harus kita lihat. Lycan saat ini sedang memantau terlebih dahulu dengan M4 kali 3 yang dia miliki. Sebuah kombinasi yang dia pasang di senjatanya. Mr. 5, M4 kali 6 kombinasi yang dia gunakan. Memantau terlebih dahulu menuju ke area satu showroom yang ada di depan sana. Kembali itu adalah showroom yang memang ada di Erangel. Pastinya untuk menyambut kolaborasi terbaru PUBG Mobile di kemudian hari. Ya, supercar ya biasanya ya. Ya. Untuk menggugah selera dari para sultan supaya nantinya mereka top up UC. Tapi sementara kita melihat juga dari Face, mereka sudah mulai men-tracking kembali adanya pergerakan dari beberapa tim di bagian depan sana. Wow, dan kali ini Bacon Time. Kedatangan tamu tidak diundang dan bahkan langsung dipulangkan satu persatu juga. Tersisa Max Alvi seorang diri saja bakal langsung ditembakin juga di tracking kembali dari seorang Aumstal. Masih bisa ngacir, masih bisa kabur dan ternyata Bacon Time mendapatkan tempat yang sangat nyaman menjadi sebuah magnet untuk melakukan rotasi. Tapi Max LV sudah mulai nabrak di depan sana, bergeser kembali kali ini ke arah Geekfam dan juga Vampire. Close combat terjadi, Mas Kumis Ravenclaw berhasil untuk mendapatkan satu dari Geekfam, tapi ada balasan tembakan dari arah belakang juga to the rescue. Seorang Fluket menggendong satu player Vampire ke dalam rumah. Ya, karena memang lebih aman saat kita memiliki compound untuk bisa melakukan sebuah revive Alan dari tempat yang berbeda mendapatkan Renalre. Dan ya, apa mau dikata, inilah yang terjadi. Alter Ego harus berada di posisi ke-16 di match kali ini. Dominating memang didapatkan oleh Genesis Dogma, tapi empatnya datang dari Alter Ego Limax. Ya, ini susah banget ya rotasi dari tim Indo. Mereka tabrakan-tabrakan, mereka punya rotasi yang mirip. Dan gue punya feeling gak enak nih di circle berikutnya. Buat rotasi dari tim Indo, kayaknya mereka bakal bertemu di 3 tim secara bersamaan. Sementara juga dari Geekfam sudah mulai dipulangkan juga satu persatu pemain-pemainnya. Vampire sejauh ini punya rumah yang nyaman untuk mereka tempati dan mereka berada di bagian tengah-tengah circle juga. Masih cukup nyaman untuk mereka jaga, mereka bisa menjadi watchtower juga. Ini pertanyaannya, mereka ini tim-tim Thailand ini ya, kok bisa gitu loh mereka nge-center terus, kok bisa mereka menjadi pawang zona terus gitu?
Ya, karena memang ya mungkin saja mereka sudah melakukan sebuah pemantauan Cijal, mereka mendapatkan data-data yang dari kemarin sudah dapatkan dan ya bisa jadi dari faktor luck juga berpengaruh di dalam kesuksesan Thailand untuk berada di top 6 di klasemen sementara waktu. Ya. Tapi ya bagaimanapun pertanyaan dari Cijal tidak mungkin saya jawab belum, karena kan kalau saya jawab juga gak ada yang percaya. Karena kita cabe. Chester bercanda. Tiba-tiba analis tuh. Tapi yang saat ini sedang terpantau terlebih dahulu adalah Yami. Ada tembakan headshot ternyata dari Dep menuju ke arah Yami. Masih bisa? Bukan Yami, temennya. Bukan Yami ternyata. Temennya. Itu adalah Okta tadi yang terkena headshot. Oh my god. Okta low health banget. Dia harus punya tempat persinggahan terlebih dahulu supaya bisa melakukan healing. Tapi aduhai, ada Batman juga yang mengganggu dari area kejauhan. Baikan juga sama mengganggu kembali pergerakan dari tim Indonesia. Berarti benar Boom sama NFT ini bakal masuk dari satu pintu yang sama. Masih bisa melakukan healing, punya satu tempat persinggahan juga, dan BN last man standing yang dari tadi diincar. Dia bersembunyi di satu shack kecil, di sekitarannya sudah ada tim Vampire juga yang langsung melakukan screening out, berusaha untuk mencari, tapi Max LV bakal holding position, tidak bakal mengeluarkan step apapun. Dan di bagian utara kita bisa melihat ada GD, ada NFT. Boom masuk dari sebelah arah jam 7, tapi oh no, Infinity bakal bertemu dengan Boom kali ini, Sans. Bahkan ada gerbek yang akan coba dilakukan. Defensif kuat akan dibangun oleh Boom. Semoga saja mereka bisa membangun defensif tersebut. Semoga saja pertahanan Boom kuat untuk bisa mendapatkan pemain-pemain Infinity. Tapi dari tempat yang berbeda ternyata Reizi terkena oleh NFT. Sudah dipulangkan tadi. Mela Logan kembali ada lemparan-lemparan utility terlebih dahulu yang dilontarkan menuju ke arah depan. Ada percobaan kedua, masih gagal kali ini. Percobaan kesekian kalinya yang dilontarkan oleh Gotani menuju ke area depan. Berhasilkah dia? Masih ada Molotov. Molotov dilempar, granat dilempar. Kalau tas bisa dilempar pasti akan dilempar juga. Kalau Mela bisa dilempar, Mela juga akan dilempar menuju ke arah depan. Timpuk aja semua yang bisa ditimpuk. Tapi nice Amstel, ayo gangguin dia. Gangguin Infinity. Supaya Infinity susah buat nge-push dari pemain-pemain Boom. Jangan sampai Boomnya ke pick off sama teman-teman dari Bacon. Karena kalau kita lihat udah ada cicilan-cicilan HP bar di depan sana. Masih holding position aja Infinity yang sejauh ini masih belum bisa masuk, tapi ternyata Infinity Gatani berhasil menemukan satu orang. Yami di depan sana terbakar kembali seorang Gatani oleh Molotov dari teman-teman Boom Esport. Tapi kali ini dari Infinity bakal langsung ngegerebek aja player-player dari Boom. Berarti Boomnya sisa satu. Di manakah last man standing Okta? Ya, belum ketahuan di mana Okta berada. Ternyata dia berada tidak jauh, hanya beberapa meter saja dari posisi Infinity. Ya, kalau kita lihat keadaannya seperti ini harusnya bisa di-retake tempat yang diambil oleh Boom karena Okta menjadi last man standing. Bahkan sudah ketahuan kayaknya Okta ada di mana, sedang di-cook satu granat, tapi Amstel terus mengganggu. Inilah yang kita butuhkan. Adanya gangguan dari tim lain agar Infinity tidak nyaman setidaknya untuk melakukan setup. Infinity tidak nyaman untuk melakukan sebuah fight. Aduh, tapi Okta low HP bar, bahkan setetes darahnya dia. Masih bisa? Nggak bisa. Kena granat sama Mela, nggak apa-apa. Ente, nice try buat Boom Esports. Nggak maksimal memang poin mereka untuk di hari ini, tapi sudah mengusahakan yang terbaik. Okta gagal untuk mengulangi kesuksesannya mengclutch pemain-pemain Infinity karena kan sempat terjadi di Sunhawk tapi tidak untuk di E-Ranger kali ini. Infinity menang atas Boom. Itulah yang sudah kita lihat. Ada dua tim Indonesia yang sudah dipulangkan. Masih ada Genesis Dogma, masih ada NFT. Kita harapkan dua yang tersisa masih mampu untuk terus menuju ke arah late game nanti. Tapi Infinity kembali datang sebagai tim yang sangat-sangat menakutkan. Infinity muncul kembali dan sudah mendapatkan 4 elimination. Tapi tadi gue ngeliat Mr. Five melakukan clutch. Banyak sekali elim yang masuk ke tangan dari seorang Mr. Five. Dan bahkan kali ini banyak sekali tim yang lagi berupaya untuk nge-push entry compound yang sudah dihuni oleh FaZe Clan. Bahkan saling bertukar nyawa antara Box Gaming dan juga DBD. Tapi Box lah yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Nades demi nades terus dilontarkan teman-teman oleh FaZe Clan. Dan kali ini dari DBD lagi berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu juga. Bahkan ada sebuah follow up yang dilakukan. Tapi mau kemana player dari DBD? Adanya tembakan dari SLD juga. Bahkan ada fight juga yang terus dilakukan oleh FaZe Clan untuk mendefense. Kali ini defensif FaZe Clan akan diuji oleh tim asal Malaysia yaitu DBD. Granat dilemparkan menuju ke area depan. Satu pemain FaZe Clan sudah tumbang. Maksud saya satu pemain DBD sudah tumbang tadi. Tapi ada SLD juga sebagai pengganggu. SLD berada di area showroom. Ada FaZe Clan yang coba untuk mundur nampaknya kali ini. FaZe Clan mereka tidak percaya diri mungkin untuk bisa menghadapi DBD sehingga mundur terlebih dahulu. Dia lebih ke arah ngamanin sih, ngamanin pinggiran zona. Supaya nantinya begitu zona yang mengecil mereka nggak kesulitan untuk melakukan rotasi. Dan mungkin itu adalah wise choice atau wise decision yang dilakukan oleh FaZe Clan. Tapi sejauh ini kita melihat juga dari Bacon Time yang berada di tengah-tengah menjadi poros dari play zone-nya.
Wow, ini dia menjadi babi pawang zona kayaknya untuk di match kali ini. Mendapatkan tempat ternyaman, tiang sutet juga di tengah-tengah dari area ladang gandum. Sementara Infinity Nuzi termakan oleh nades yang dilontarkan oleh seorang putra. Sulit nampaknya untuk bisa diselamatkan, tapi kayaknya dari 3 player Infinity tidak mau kehilangan seorang Nuzi. Masih ada smoke yang di pop up tadi oleh Logan. Ada tracking juga yang dia lakukan menuju ke area depan. Yaitu smoke yang coba dilakukan. Vintores terpisah dengan pemain-pemain Face Clan yang lain. Mr. Five saat ini memantau pemain dari DBD yang kemungkinan besar akan datang juga menuju ke area defensif dari Face Clan. Ya karena itu adalah entry dari DBD. Jadi pilihannya adalah lu do it now or nothing gitu. Jadi kita bakal lihat apakah DBD bakal nge-push sekarang juga. Karena sudah mulai bergerak satu arah ke arah depan. Ada Ian juga disusul dengan teman-temannya dari bagian belakang. Tapi nampaknya needs demi needs yang dilontarkan dari Face Clan menghentikan pergerakan dari DBD. Bahkan SLD pun join the fight dari arah yang berbeda. DBD tidak aware dengan keberadaan SLD. Secara tidak langsung Face Clan ini dibantu sama SLD. Ya inilah yang Face Clan harapkan. Inilah yang Face Clan inginkan. Mereka sampai zona duluan. DBD-nya datang. DBD-nya akhirnya bonyok sendiri, kocar-kacir sendiri. Karena kehabisan waktu untuk datang menuju ke arah defensi dari Face Clan. Bahkan Face Clan memiliki satu pemain yang berada di tempat yang berbeda, punya POV paling beda, yaitu Vintores. Ya, Vintores yang bisa menjadi pembeda. Dan Infinity sudah dipulangkan secara seutuhnya oleh NFT. NFT berhasil memulangkan Infinity. Nice banget, berarti posisi dari NFT harusnya kosong, melompong. Sementara kita fokus kembali juga dengan Face Clan yang masih terus beradu dengan DBD. DBD pulang diratakan juga. Genesis Dogma sejauh ini masih survive, masih bisa masuk, masih bisa entry dari bagian utara. Nichil tumbang, tapi masih ada waktu atau space untuk diselamatkan. Masih ada pemain-pemain yang bisa dikirimkan untuk menjadi tim rescue menuju ke arah Nichil. Walaupun memang kalau kita lihat di area ini banyak sekali tim-tim lain yang berdatangan menuju defensif dari Genesis Dogma. Salah satunya adalah Back in Time yang memang memiliki area paling tinggi di bukit ini. Yes, tapi pemain dari NFT pun udah mulai cukup percaya diri untuk nge-push ke arah bagian depan. Dan lagi-lagi NFT berhasil untuk meratakan tim lawannya. 9 elimination sudah mulai masuk ke kantong dari NFT. Sementara kita fokus juga dengan arah yang berbeda. Vampire, ini tuh memang malapetaka loh ini. Stone kembali menjadi third party, memulangkan satu persatu player-player dari NFT. Drone harus terkena granat dari pemain Vampire. Pesta yang baru saja dibangun, dirancang oleh NFT tiba-tiba diruntuhkan dengan cepat oleh Vampire. Kembali Vampire menjadi tim yang terus mengganggu pemain-pemain Indonesia, menjadi tim yang terus mengganggu tim-tim Indonesia yang lain. Ravenclaw masih terpantau saat ini bersama dengan Swaps dan juga yang lainnya datang dari area kiri bawah circle Genesis Dogma. Bersiap saja, hanya proning saja. Tempatnya Genesis Dogma belum circle atau belum berada di arah safe zone. Mereka harus bergerak dan datang EE di sana. Ih, ada Namshin yang berusaha untuk nyelinap, tapi ini ramai banget. Aduh, asli ramai banget ya arah jam 12. Kayak semua tim lagi berusaha untuk masuk dari tempat tersebut. Dan pinternya dari VP, dia tahu tempat tersebut ramai. Dia langsung tarik mundur, dia langsung disengage, ngambil ke arah yang berbeda, masuk dari arah bagian selatan. Tapi sementara kita melihat adanya perang-perang nades yang terus berkelanjutan antara Eagle, Bacon, dan juga Genesis Dogma. Masih belum ada yang ditumbangkan secara utuh. Tapi Daybat berhasil untuk menumbangkan satu player. Namshin di depan sana bergerak perlahan-lahan, berharap bisa mendapatkan satu player. Tapi ternyata Fit menumbangkan seorang Bombs. Dan kali ini bakal join the fight juga dari Eagle menuju ke arah Genesis Dogma. Ini adalah momentum untuk Genesis Dogma mampu mendapatkan pemain-pemain dari Eagle Esports dan ternyata satu meledak juga di sana. Walaupun tumbang pemain dari Genesis Dogma, tapi masih ada yang terakhir dan ternyata Genesis Dogma mampu menumbangkan Eagle Esports seluruhnya. Tapi Back in Time datang di waktu yang tidak tepat untuk Genesis Dogma, membuat satu player dari Genesis Dogma tadi mampu menjadi confirm elimination. Berarti last man standing masih ada Daybot seorang diri saja. Kenapa ini tim Thailand selalu menjadi third party? Tapi ternyata Ramones pun kalah dengan close combat yang dilakukan dengan ada satu player dari Bacon Time di depan sana. Shorty S lagi-lagi memberikan tembakan yang sangat menyakitkan hati. Dan Vampire kembali muncul menjadi third party. Dia tahu di depan sana lagi pada fight. Dia langsung muncul, langsung berusaha untuk melemparkan sebuah nest. Tapi nice banget, ada sebuah tembakan dari Vintores yang bisa menumbangkan player-player dari Vampire sejauh ini. Kita lihat Shorty sebagai pemain yang terus menguasai tempat ini, pastinya tidak ingin di-retake area mereka dan langsung dipulangkan semuanya. Pemain-pemain Vampire dipulangkan menuju ke arah lobby oleh Svavel sebagai yang terakhir tadi. Nice. Dan tembakan sudah mulai dibuka juga oleh teman-teman dari Bacon Time. Dengan dua player yang tersisa, mereka masih berupaya juga untuk mendapatkan beberapa mangsa dari SLD. 4 tim tersisa semuanya pincang. Hanya Face Clan saja yang masih bisa survive dengan 3 orang.
Ya, kita akan melihat saat ini apa yang bisa dilakukan oleh FaZe Clan. Ternyata satu kembali dikembangkan. Batman menjadi pahlawan. Batman bisa mendapatkan satu knockdown penting menuju back in time. Granat semoga saja sudah dikook dan betul saja sudah dilemparkan menuju ke area depan. Tidak ada granat lagi ternyata dari Batman, hanya ada smoke saja Cijel. Aduh, tapi nggak apa-apa, masih ada harapan untuk tim Indonesia. It's okay, let's go. Teman-teman, kita berikan dukungan yang sangat maksimal, tapi Batman kalah dengan close combat yang dilakukan. Untungnya masih bisa dibayar oleh seorang Smallville, let's go Smallville, tapi terkena tembakan dari sebelah kanan juga. Sangat disayangkan NFT. Tapi 13 elimination coy. Itu adalah tabungan poin yang cukup banyak untuk NFT. Ya, itu adalah sebuah angin segar yang kita dengar tadi. Ternyata ada 13 elimination walaupun memang FaZe Clan. Pemain-pemain Thailand, tim-tim Thailand ini selalu mengganggu tim Indonesia kalau lagi fight, Cijel. Meresahkan loh, serius. Sangat-sangat resah banget gue sama tim Thailand ini. Gue udah nggak tahu mereka kok bisa jago banget untuk menjadi pelakor. Dan ini dia 3 tim yang masih bertahan. 2 dari Thailand, ada FaZe Clan dan juga Bacon, dan satunya lagi SLT dari Vietnam. Bacon Time, Shirty S sudah mulai maju ke arah bagian depan, cukup percaya diri juga, tapi tertembak oleh seorang Trongzin dengan red dot side M4 masih bisa menemukan satu player dan kembali mencari seorang Ice ada di bagian mana. Ternyata satu player confirm elimination terlebih dahulu yang dipilih oleh SLD. Hati-hati, masih ada FaZe Clan menjadi pembeda pastinya FaZe Clan karena mereka punya circle. FaZe Clan tidak perlu bergerak dan bahkan Ice dikirimkan satu granat menuju ke arah punggungnya, masih bisa dilempar untuk yang kedua kali. Apakah memang akan dilempar dan betul saja diberikan hadiah berupa granat membuat back in time pulang menuju lobby. Gokil, Tony Kurniawan is back kali ini. Sudah mulai berusaha untuk memberikan permainan yang garang. 3 melawan 2 kali ini, Thailand versus Vietnam juga. Split position yang dilakukan oleh SLD. Mereka cukup berani untuk mengirimkan satu sama lain berpisah berjauhan. Memang dengan berpisah berjauhan seperti ini agak sulit untuk bisa ditumbangkan secara bersamaan. Tapi masalahnya tidak ada backup yang bisa dilakukan juga. Kalau misalkan satu tumbang, tapi Smeb dengan 2B sudah mulai maju. Berangkat pelan-pelan, tapi pasti Vintores sudah tahu posisi dari seorang Smeb di mana. Menyisakan satu player saja terakhir dari SLD. Ya, hanya satu yang terakhir. Tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh satu player tersebut. Bahkan dia sudah ketahuan di mana posisinya, terkena blue zone juga walaupun satu knockdown didapatkan. Tapi sulit untuk mendapatkan yang kedua dan granat kembali menyelesaikan semuanya. Granat dari Tony K. Granat kesekian kalinya yang membuat SLD pulang menuju ke arah lobby. Gila, Tony Kurniawan, Tony Kuncoro, Tongki, siapapun itulah pokoknya sebutan buat si Wonderkid ini. Ya, kembali winner chicken dinner didapatkan oleh tim Thailand. Kali ini giliran FaZe Clan dan ini adalah rekor baru WBCD keempat yang didapatkan oleh satu tim. FaZe Clan sudah mendapatkan 4 winner chicken dinner. Miramar adalah WBCD pertama yang didapatkan, lalu dilanjutkan Sunhawk. Mereka mendapatkan WBCD